Selamat siang Indonesia, kembali bersama saya Putri Yandiva sebagai pembawa acara utama Mata Batin. Melihat tidak hanya dengan mata tetapi juga dengan fakta. Seminggu terakhir ini beredar berita mengenai suatu permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian baru bagi WHO atau World Health Organization, yaitu cacar monyet. Lalu apakah yang menjadikan cacar monyet ini menjadi perhatian baru? Jadi pemirsa diketahui bahwa terdapat kenaikan kasus cacar monyet ini selama periode beberapa minggu terakhir, sehingga menjadi perhatian baru bagi masyarakat. Meski demikian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum menyatakan bahwa penyakit ini sudah terdeteksi di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita bertanya kepada juru bicara dari Kemenkes RI yang sudah bergabung bersama kita kali ini, pemirsa, yaitu Ibu Indah Aulia. Ibu, bagaimana kabar Ibu? Apakah sehat, Bu Indah? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat, Mbak Putri. Untuk Mbak Putri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu, kabar saya juga sehat. Boleh Ibu sebagai juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan mengenai permasalahan kesehatan yang akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran baru bagi masyarakat, Ibu? Ya, baik, terima kasih. Jadi, ya Mbak Putri, cacar monyet ini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus yang bersifat langka. Gejala yang timbul dari penyakit ini pun biasanya bersifat ringan. Nah, kebanyakan orang yang terinfeksi ini umumnya dapat sembuh dalam beberapa minggu. Kemudian, penyebab penyakit ini juga tergolong kepada virus yang tidak mudah menyebar di antar manusia seperti itu. Jadi untuk resiko penyebaran terhadap masyarakat luasnya itu bisa dibilang sangat rendah. Oh, jadi meskipun penyebabnya adalah virus, tetapi penyebarannya tidak separah COVID-19 yang telah kita hadapi selama 2 tahun terakhir ini ya, Bu? Iya betul seperti itu Mbak Putri. Terlebih lagi di Indonesia sendiri belum ada konfirmasi kasus cacar monyet seperti itu. Nah tapi di Indonesia bisa saja masuk walaupun dengan potensi yang kecil seperti itu. Jadi masyarakat sendiri jangan terlalu cemas terhadap kasus cacar monyet sendiri, namun kita tetap harus waspada dengan menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan tentunya. Untuk gejala cacar monyet ini, Bu, bisa Ibu jelaskan lebih rinci seperti apa gejala yang sering ditemukan pada orang yang terinfeksi cacar monyet? Dan apa sih perbedaan antara gejala tersebut dengan gejala yang biasa ditemukan pada cacar air? Seperti itu, Bu. Ya, untuk gejala awal yang timbul dari penyakit cacar monyet, itu umumnya terjadi demam, kemudian ada sakit kepala, nyeri punggung, nyeri otot, lemas, dan pembekakan kelenjar getah bening di bagian leher, ketiak, maupun selangkangan. Nah, pada fase awal atau fase prodromal, itu akan terjadi selama 1-3 hari, kemudian akan terjadi lagi fase erupsi dengan gejala mulai muncul seperti ruam dan lesi pada kulit, mulai dari wajah maupun nanti akan menyebar ke seluruh tubuh secara bertahap seperti itu. Nah, untuk perbedaan antara cacar monyet dan cacar lain ini terletak pada yang telah disebutkan saya sebelumnya itu ada pembekakan getah bening seperti itu. Untuk di cacar monyet itu yang paling khas dan sangat spesifik itu terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening, sedangkan pada penyakit cacar air itu tidak terjadi seperti itu, Mbak Putri. Oh, seperti itu ya, Bu. Tadi Ibu Indah mengatakan bahwa penyakit ini belum masuk ke Indonesia dan potensi masuknya pun kecil. Saya baca beberapa sumber terpercaya di internet ya, bahwa penyakit tersebut itu penyakit endemis di beberapa negara di benua Afrika. Kita akan mendengar penjelasan tersebut dari Ibu Putri Lis sebagai ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Ibu Putri Lis, jadi boleh Ibu jelaskan mengenai asal penyakit cacar monyet ini, Bu? Baik, izin menjelaskan ya Mbak Putri. Sebenarnya penyakit cacar monyet ini bukan pertama kalinya ya, karena sebenarnya kasus pertama itu pernah diidentifikasi di Republik Kongo tahun 1970 pada seorang anak-anak berumur 9 tahun. Sejak saat itu penyakit cacar monyet ini banyak diidentifikasi di beberapa negara di bagian Afrika, sehingga beberapa negara bagian Afrika itu menjadi endemis cacar monyet.
Nah, untuk cara penularannya sendiri, ini cacar monyet ini menular melalui apa, Bu? Pada umumnya penularan cacar monyet ini kepada manusia ya khususnya itu melalui kontak langsung berupa cairan seperti darah atau lesi kulit atau mukosa pada hewan yang terinfeksi. Konsumsi daging hewan yang tidak dikelola dengan benar juga termasuk salah satu penularan ya. Dan hewan yang biasanya menularkan itu adalah hewan yang seperti tupai, pengerat, tikus, dan terutama primata seperti monyet. Nah, dengan memperhatikan cara penularan cacar monyet ini, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam mencegah tertularnya cacar monyet ini? Hal utama yang harus kita perhatikan tentu saja kesehatan diri, kebersihan diri, dan lingkungan ya. Selain itu kita perlu memperhatikan daging yang kita konsumsi itu benar-benar kita masak dengan baik dan matang untuk jaga-jaga ya. Jangan sering mengonsumsi yang mentah. Seperti itu. Selain itu juga pada masyarakat yang berprofesi seperti zookeeper atau dokter hewan atau petani yang sekiranya beresiko tertular penyakit pada hewan itu untuk menggunakan APD ya. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Kemudian kepada Ibu Indah ini sebagai juru bicara dari Kemenkes RI, apakah pemerintah sudah mulai mencanangkan program terkait dengan pencegahan penyakit cacar monyet ini, Bu? Ya, dari Kemenkes sendiri ataupun pemerintah sendiri itu, untuk program yang lebih detail kami tentunya sedang berusaha untuk mengerjakannya ya Mbak Putri, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan kasus cacar monyet yang sedang berkembang ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Putri sebelumnya, bahwa Kemenkes sendiri telah menetapkan 3 poin, atau 3 langkah utama untuk menghindarkan masyarakat tertular dari cacar monyet, seperti itu Mbak Putri. Wah, sepertinya menarik ya, Bu. Bisa Ibu jelaskan 3 poin tersebut itu terdiri dari apa saja, Bu? Ya, untuk 3 poin tersebut, kita singkat atau kita akronimkan dengan sebutan 3H seperti itu, yaitu terdiri atas hidup bersih dan sehat, hindari daging mentah, dan hindari kontak langsung dengan hewan liar. Luar biasa ya, pemirsa. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah dan Ibu Putri Lilis atas ketersediaan Ibu sebagai narasumber pada acara siang hari ini. Kita berharap semoga negara kita ini terhindar dari virus cacar monyet ini sehingga dapat menurunkan tingkat kepanikan ya terhadap masyarakat. Pemirsa senantiasa jaga kesehatan dan mulai perhatikan 3H seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi, hidup bersih dan sehat, hindari daging mentah, dan hindari kontak langsung dengan hewan liar. Saya Putri Randiva, sekian dari Mata Batin, selamat siang.